Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan animasi pada objek yang ada di file presentasi PowerPoint kita. Pada dasarnya, animasi dalam Microsoft PowerPoint dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah animasi entrance, yakni animasi yang dimainkan ketika slide baru pertama kali dibuka. Seperti yang kita lihat tadi, gambar muncul dari kiri kemudian memantul dan dimainkan pada saat slide baru pertama kali kita buka. Lalu yang kedua adalah animasi emphasis. Animasi emphasis ini dimainkan ketika slide sudah aktif atau sedang aktif. Jenis animasi yang terakhir adalah animasi exit. Animasi exit ini dimainkan ketika kita akan menutup slide kita atau ketika kita akan beralih ke slide selanjutnya. Contohnya adalah seperti ini. Langsung saja kita coba mempraktekkan. Kita buat slide baru. Kemudian layoutnya saya ganti blank supaya terlihat jelas. Kemudian kita insertkan gambar yang akan kita animasikan. Jika sudah, kita akan mulai memberikan animasi entrance. Klik animations, kemudian klik more option, lalu more entrance effect. Di sini tersedia banyak pilihan animasi entrance. Saya pilih terlebih dahulu. Saya gunakan pick in, kemudian saya klik OK, lalu kita preview. Animasi ini akan jalan ketika kita melakukan klik kiri pada mouse. Jika kita ingin ketika slide dibuka kemudian animasi langsung berjalan, kita lakukan penyesuaian di sini. Klik animation pane sehingga muncul panel di sini. Di sini ada picture 4, itu berarti gambar ini, lalu ada tanda hijau berarti pada gambar ini sudah kita terapkan animasi entrance. Lalu klik segitiga di sini, lalu klik with previous. Kemudian kita coba lagi, kita slideshow kan. Nah, animasi entrance akan jalan ketika kita pertama kali membuka slide. Yang kedua, kita akan menambahkan animasi emphasis. Caranya, untuk menambahkan lebih dari satu animasi, klik add animation. Kalau kita memilih langsung dari sini, misalkan di emphasis saya pilih ini, itu berarti kita mengganti animasi sebelumnya yang sudah kita terapkan pada gambar. Saya undo, klik add animation, kemudian more emphasis effects. Lalu pilih efeknya. Misalkan saya pilih spin, kemudian saya klik OK. Kita coba jalankan. Kita klik untuk memainkan. Nah, ini animasi emphasis. Kita bisa setting seperti contoh tadi, di mana gambar ini bisa memutar terus. Secara default, putarannya tadi dibatasi. Kita setting terlebih dahulu. Kembali lagi ke panel. Perhatikan ada tanda kuning, berarti ini adalah settingan animasi emphasis pada gambar ini. Kita ganti agar animasi emphasis ini berjalan tanpa harus kita klik. Jadi, di sini ada 3 pilihan untuk memulai memainkan animasi. Yang pertama, start on click, di mana animasi akan dijalankan ketika kita melakukan klik. Kemudian, start with previous. Kalau kita setting emphasis dengan start with previous, berarti animasi emphasis ini akan mulai dimainkan bersamaan ketika animasi entrance ini berjalan. Jadi saya preview. Nah, pada saat yang sama, gambar akan naik, di mana itu adalah efek dari animasi entrance. Kemudian, di saat yang bersamaan, gambar juga berputar. Saya ulangi lagi. Gambar naik,
dan di saat yang bersamaan berputar karena kita setting with previous. Kalau kita ganti start after previous, maka emphasis ini akan dimainkan ketika animasi entrance sudah selesai. Kita preview seperti ini. Saya preview lagi. Jadi animasi entrance dimainkan terlebih dahulu. Gambar naik terlebih dahulu, kalau sudah sampai di sini baru akan diputar. Sekali lagi saya preview. Selanjutnya, putaran tadi akan berhenti setelah beberapa putaran. Kita akan buat unlimited. Pada settingan emphasis, pilih timing. Lalu di sini repeat-nya, pilih salah satu until next click atau until end of slide. Efeknya yang ditimbulkan dari dua pilihan ini sebenarnya sama, jadi kita pilih salah satu saja. Saya pilih until next click, kemudian klik OK. Lalu saya preview. Maka gambar akan terus berputar. Saya end show, saya kembali lagi ke timing. Di sini ada settingan duration. Kita bisa mengatur kecepatan dari animasinya. Mulai dari sangat-sangat lambat, kemudian sangat lambat, lalu lambat, medium, cepat, dan sangat cepat. Awalnya dari medium, kita akan coba extremely slow. Kita preview. Gerakan putaran di emphasis-nya menjadi sangat lambat, sesuai dengan settingan yang kita pilih tadi, yakni extremely slow. Yang terakhir adalah animasi exit. Seleksi gambar, kemudian add animation, klik more exit effects. Nah, saya pilih efek yang ini. Saya pilih swing and turn, kemudian saya klik OK. Kemudian kita coba full screen. Ini sudah masuk emphasis. Kalau saya klik, animasi exit akan dijalankan. Seperti ini. Animasi exit ini sebaiknya triggernya menggunakan start on click, jadi kita menentukan kapan kita akan menutup slide kita. Saya akan tunjukkan kenapa tidak menggunakan with previous atau after previous. Sebelumnya saya ganti dulu timing untuk emphasis, saya buat medium. Kemudian exit, triggernya saya buat start with previous. Lalu saya full screen. Maka slide setelah memainkan emphasis, dia akan langsung hilang gambarnya. Kalau misalkan menggunakan start after previous, setelah emphasis dijalankan beberapa saat, slide-nya akan tertutup atau animasinya akan menghilang. Sehingga sebaiknya untuk exit, triggernya menggunakan start on click. Lalu saya akan tambahkan satu gambar lagi. Misalnya ini. Saya akan tambahkan animasi. Yang pertama adalah animasi entrance. Saya buat zoom. Kemudian saya mainkan. Kemudian saya klik, berarti menjalankan animasi exit pada gambar ini. Kemudian saya klik lagi, baru animasi akan keluar. Bagaimana caranya supaya icon PowerPoint ini muncul bersamaan dengan logo M ini? Berarti kita harus geser picture 6 di sini, picture 6 entrance, itu ke posisi paling atas atau sejajar. Kemudian untuk triggernya kita ganti dengan start with previous. Kemudian kita preview, logo M dan juga logo PowerPoint akan muncul secara bersamaan. Jika kita ingin men-setting animasi entrance dari M ini dijalankan duluan, baru kemudian logo PowerPoint ini dijalankan setelah entrance dari logo yang M, maka kita ganti dengan start
after previous. Lalu saya mainkan. Nah, setelah logo M ini muncul, baru logo PowerPoint akan muncul. Yang perlu diperhatikan di sini adalah urutan. Urutan ini mempengaruhi animasi mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Saya lanjutkan, untuk P akan saya tambahkan emphasis. Kemudian kita geser ke urutan emphasis dari logo pertama. Lalu kita buat start with previous. Ini juga start with previous. Untuk animasi PowerPoint kita buat sama semuanya agar muncul secara bersamaan. Lalu kita preview. Untuk timing kita atur repeatnya. Lalu kita mulai jalankan animasi entrance dan juga animasi emphasis dari kedua gambar dimainkan secara bersamaan. Begitu juga untuk exit, kita tambahkan exit. Lalu kita preview. Kita klik untuk mengakhiri animasi. Nah, perhatikan, saya ulangi lagi. Ketika saya klik pertama, itu yang hilang adalah logo M duluan. Kemudian logo PowerPoint ini akan hilang kalau saya klik lagi. Misalkan kita ingin logo M dan P ini berakhir secara bersamaan, berarti kita perhatikan terlebih dahulu logo P ini pada panel animation exit-nya berada di bawah animation exit dari logo M. Kalau kita ingin ketika diklik logo M dan juga logo PowerPoint akan hilang secara bersamaan atau memainkan animasi exit secara bersamaan, berarti logo PowerPoint di sini harus kita ganti triggernya start with previous. Artinya ketika animasi exit pada tumpukan di atasnya, dalam hal ini animasi exit milik logo M itu diklik, maka logo PowerPoint ini juga dimainkan untuk animasi exitnya. Kita coba. Saya klik. Nah, ketika saya melakukan klik, logo M dan juga logo PowerPoint animasi exit-nya akan dijalankan secara bersamaan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.